Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keadilan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menempatkan ketenangan dan kebahagiaan itu pada atribut keduniawian. Jika ketenangan dan kebahagiaan kita ini ditempatkan pada atribut keduniawian seperti misalnya harta, maka orang yang kaya saja yang hidupnya paling senang di dunia ini. Dan juga Allah tidak menempatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup itu pada kedudukan, kekuasaan, jabatan yang dimiliki oleh manusia. Maka jika itu terjadi, maka orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, dan orang yang punya kedudukan saja yang hidupnya senang di dunia ini. Juga Allah tidak menempatkan ketenangan dan kebahagiaan itu pada orang yang punya profesi, orang yang punya kendaraan, rumah mewah dan seterusnya. Tidak. Kalau itu yang terjadi, maka orang yang rumahnya paling mewah, orang yang kendaraannya paling mewah yang punya ketenangan dan kebahagiaan. Hanya itu saja. Tapi justru disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kebahagiaan dan juga ketenangan hidup itu pada hati yang selalu mengingatnya, pada hati yang selalu mengingat Allah. Jadi kalau kita melihat tidak semua orang yang punya harta yang banyak, kadang kita ini melihatnya kan, wah enak itu ya, duwe wae gitu, tenang gitu, kate lapo-lapo ya iso cukup baik, sepertinya begitu. Wah kayak omahe apik omahe ketok enak nang kono gitu ya, sono iki dan seterusnya. Wah, pandangan kita biasanya begitu ya, tapi belum tentu juga. Ini kan sawang sinawang. Belum tentu yang punya rumah bagus itu terus pikirannya tenang, belum tentu. Iya, itu. Atau yang punya kendaraan mewah. Kita yang nggak punya kendaraan mewah itu lihat, wah enak gitu ya. Nanti sosok keluarga ya, gak kudanan, gak kepanasan, yang jeruannya AC nih gitu ya. Enak kayak tenang hidupnya, bahagia gitu ya. Belum tentu juga. Bisa jadi panjenengan lebih bahagia, lebih tenang, gak mikiri kreditan, gak mikiri utang-utangan. Bisa jadi begitu. Jadi ternyata memang ketenangan dan kebahagiaan itu tidak ditempatkan pada itu semua. Atau wah kayak enak ya, jabatannya mentereng. Padahal nggak tahu yang jabatannya mentereng itu pikirannya luwih sumpek timbangannya yang biasa-biasa saja. Nah, karena dia dengan jabatan itu dia memikirkan banyak hal, ya. Mungkin tidurnya nggak tenang, bisa jadi begitu. Tapi juga lebih baik lagi ketika dia punya harta yang banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, jabatannya juga ini, tapi juga tenang dan bahagia. Wah karepe ngono, gitu ya. Tapi kan ya nggak banyak juga yang begitu itu. Makanya kita tidak boleh melihat bahwa ketenangan dan kebahagiaan itu selalu diberikan oleh Allah pada orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, punya ini tidak. Itulah keadilan Allah SWT. Jadi menempatkan ketenangan dan kebahagiaan itu bukan pada atribut keduniawian, tetapi menempatkan kebahagiaan dan ketenangan itu pada hati yang selalu mengingat Allah. Untuk itu ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Gitu. Mas yo duwe akeh nek gak bersyukur kurang ya. Mau minta gaji berapa per bulan? 10 juta, 50 juta. Kalau hatinya nggak pernah bersyukur, ya kurang terus.
Oh manusia itu, ya, manusia begitu itu. Karena apa? Setiap gaji Anda bertambah, keinginan Anda juga bertambah. Ya, soalnya pun dia kan gak iso ngono, mereka ini kan gak pun kepingin begitu, kan gak duit desa mono gitu loh. Wah, aku pengen duit iki, pengen duit, tapi kan gak ada duit, jadinya ya gak iso. Setelah punya uang banyak, wah, ya, kan gitu. Akhirnya apa doa ya akhirnya, gitu. Nah itu. Jadi bukan pada itu hati yang selalu bersyukur. Kemudian apa? Kemudian jiwa yang selalu mengingat Allah, lisan yang selalu berzikir. Jadi selalu mengingat Allah. Jadi misalnya apapun yang kita terima, kita semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan dengan kehidupan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga yang mentakdirkan kita. Maka kita menerima dengan lapang dada, kita menikmatinya, kita bersyukur. Itu jauh lebih tenang dan bahagia. Sehingga nggak bersyukur, nggak tenang, nggak bahagia itu kan karena itu tadi kurang syukure, kurang zikirnya, kurang mengingat Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bergegas atau bersegera untuk bertaubat ketika kita melakukan dosa. Kita ini hampir setiap hari ya melakukan dosa. Betul. Hampir setiap hari. Dari mata kita, lisan kita kadang nggak terasa, ya kan? Beberapa menit ngomong sama temennya itu tiba sing diomong kancane. Biasa begitu itu. Kita nggak terasa tapi kadang begitu. Mata kita juga begitu, kadang nggak terasa. HP ini tiap hari ini kan ini bisa melihat macam-macam ya. Nah, saya ngeliatin mata kita, telinga kita, tangan kita dan seterusnya. Masya Allah setiap hari berbuat dosa. Tapi ketenangan dan bahagiaan itu bisa diraih dengan ketika kita melakukan dosa, segera bertaubat. Maka istighfar itu penting. Istighfar itu fadilahnya dua. Satu, diampuni dosanya, ya. Satu, diampuni dosanya. Yang kedua itu kita diberikan ampunan dosa. Kita diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Itu istighfar. Jadi kadang ada juga orang yang tiap hari mengamalkan istighfar begitu. Bapak Ibu sekalian dihormati Allah Subhanahu wa taala, saya barusan tadi malam baca satu artikel atau tulisan di Antara News. Di situ tertulis ada kisah seorang bapak-bapak nih, umurnya 54 tahun, namanya Kasim, di Gorontalo tinggalnya. Dia hidup sebatang kara. Jadi sudah tidak punya anak, tidak punya istri. Kemana anak istrinya? Sudah meninggal semua, meninggalkan. Allah sudah menjemput, sudah lebih dulu. Dia hidup sebatang kara, hidupnya ini dia tunawisma. Tunawisma itu tidak punya rumah. Itu dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid gitu. Hanya bawa sepeda ontel. Di situ dia bawa sekuntal pakaian. Kemudian dia bawa alat-alat untuk membersihkan wajan, panci yang kotor itu, yang hitam itu. Jadi dia bawa pasir sama alat untuk membersihkan itu. Jadi setiap hari pekerjaannya menawarkan jasa untuk membersihkan panci-panci yang gosong-gosong itu, wajan-wajan yang gosong itu. Anda tahu dia sebelumnya pekerjaannya apa? Aktivitasnya apa? Sebelumnya aktivitasnya itu ya judi, ya minum. Sampai akhirnya anak dari istrinya dipanggil oleh Allah SWT, dan itu titik baliknya. Allah mengingatkannya dengan cara itu. Dia bertaubat. Dan akhirnya beliau belajar agama, mendalami agama, belajar dari seorang ustadz. Dan beliau menikmati hidupnya sekarang dengan seperti itu. Bahkan setiap kali Ramadan, itu adalah saat-saat yang selalu ditunggu oleh beliau ini. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nek dilihat ya sepedaan, pekerjaannya ya begitu. Tapi bisa jadi beliau ini jauh lebih bahagia daripada kita.
Beliau ini jauh lebih tenang hidupnya daripada kita. Mungkin dahulunya punya masa lalu yang lebih hitam dari kita. Betul nggih? Tapi dia punya titik balik dan berubah 360 derajat. Sementara kita ya, mungkin nggak punya masa lalu yang hitam-hitam amat, abu-abu, cuman abu-abu terus ini. Nah, gitu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita dari abu-abu segera putih. Gitu. Tapi butuh keistiqomahan begitu itu. Beliau ini 54 tahun. Ya. Jadi barangkali beliau itu jauh lebih bahagia daripada beliau. Apa yang beliau lakukan itu hanya untuk apa? Menebus dosanya. Menebus dosanya. Jadi pada saat dia masih hidup, masih ada anak, masih ada istrinya, justru waktu itu dia manfaatkan tidak dengan aktivitas yang baik, tapi dengan berjudi, minum-minuman, begitu. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, kita tidak boleh menjudge orang itu dari apa yang ada sekarang, apa yang kita lihat sekarang. Karena yang kuasa membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh menjudge, oh iki arek koyo ngene iki mesti neraka iki. Nah, tidak bisa. Belum tentu. Karena Allah punya takdir yang lain bisa jadi. Ada orang yang dalam hidupnya itu melakukan aktivitas atau kelakuan yang sangat buruk, ya, kelakuan ahlun nar, tapi Allah berkuasa dan berkehendak lain. Takdirlah menduluinya, di akhir hayatnya beliau bertobat dan dia melakukan amalan-amalan ahli syurga dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang begitu. Ada juga orang yang dalam hidupnya senantiasa melakukan amalan-amalan ahli syurga, namun ternyata Allah dan takdirnya telah menduluinya, di akhir hayatnya justru melakukan amalan ahlun nar dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT, kita harus terus berdoa kepada Allah SWT, kita diberikan keistiqomahan hati ini. Keistiqomahan, kita diberikan ketetapan hati ini supaya kita senantiasa menjalankan amalan-amalan ahli syurga dan tetap, ya, ketika kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak sekalian dihormati Allah SWT, barangkali uraian singkat ini bisa terus mengingatkan kita akan mengingat Allah, berzikir, bersyukur, dan bertobat. Ini 3 hal penting agar kita selalu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan itu pula kita di akhir hayat kita diberikan gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.